فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita kembali ke pembahasan syarah Al-Jurumiyah, yaitu masih di pertengahan 67. Yaitu kalau yang sebelum-sebelumnya adalah alat-alat yang langsung menasabkan fi'il mudhari. Ini pun khilaf. Biasa namanya ilmu nahwu ada aja khilaf. Tapi tak masalah. Sekarang masuk ke jenis kedua. Wa ammal qismus tsani, adapun jenis yang kedua minan nawasib dari penasab fi'il mudhari, huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari, yaitu alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari biwasitati an, dengan perantaraan an. Padahal kita tahu kai di situ juga mengandungi an. Tapi tak masalah, kita ikuti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jurrum dan sebagian ahli nahwu. Yang penting kita faham. Masalah khilaf ini biasa. Khilaf dalam masalah cara mengi'rab dan semacamnya. Mudmaratan, ya. Perantaraan, dengan perantaraan an. Jadi sebenarnya ada an, tapi mudmaratan dalam keadaan annya itu tersembunyi, disembunyikan, tak muncul. Jawazan, yaitu boleh hukumnya. Al-Qismul Awal yang di muka surat berapa? Qismul Awal. Kita mulai dari awal-awal pembahasan nawasib, yaitu yang tanpa perantara, langsung menasabkan secara langsung. Hurufnya adalah an, lan, idan, dan kai. Yang diperselisihkan apa? Masalah kai. Tapi secara umum ya sudah, dia adalah dengan an, lan, idan, dan kai. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah dengan an sebenarnya, tapi annya tersembunyi. Tersembunyi tapi apa? Jawazan, boleh, belum sampai wajib. Tapi boleh disembunyikan, boleh dimunculkan. Dikatakan di sini fihi harfun wahid, hanya satu huruf, yaitu wahuwa lamut ta'lil, lam ta'lil. Lam ta'lil sudah pernah diisyaratkan dalam membahas kai. Terkadang lamnya nampak, likaila misalkan. Terkadang lamnya disembunyikan. Nah, sekarang betul-betul dibahas bahwasanya lamut ta'lil itu mengandungi an. Hurufnya lam, ya bukan la, tapi lam. Waqad abara anha Ibnu Al-Jurrum rahimahullah. Ibnu Al-Jurrum mengungkapkannya bi lamu kai. Bukan lam tambah kai, tapi lam yang menunjukkan ta'lil. Nah, ta'lil biasanya dipanggil kai biasanya, maka dipanggil lamu kai. Tapi kita katakan apa? Seperti ucapan para ahli nahwu yang lain, lamut ta'lil. Agar murid tak bingung, Bang, kenapa ada kai lagi? Kai kan muncul sebelumnya. Ini sekedar penamaan dari Ibnu Al-Jurrum, memakai ucapan sebagian ulama sebelum beliau, lamu kai. Dia adalah lamut ta'lil. Kenapa lamut ta'lil dikatakan kai? Ya biasanya maknanya hampir sama kan, yaitu sehingga atau agar, untuk, istilahnya untuk. Lam yang menunjukkan untuk. Atau apa? Lamut ta'lil, lam yang menunjukkan alasan. Kenapa lamut ta'lil ini dipanggil dengan lamu kai? Listiraqihi ma fid dalalati ala ta'lil, karena huruf lam dengan kai berserikat dalam ta'lil, yaitu menunjukkan alasan. Ta'lil artinya alasan atau sebab. Ini bahasa mudahnya ya. Kalau dalam usul fikih, alasan dengan sebab dipisahkan. Tapi dalam nahwu sama aja lah, alasan dengan sebab. Untuk menjawab, kenapa Anda berbuat itu? Oh, sebabnya begini-begini. Jadi hampir sama antara alasan dengan sebab. Intinya apa? Fi'il mudhari'nya dimasuki lam. Terserah mau dipanggil lam kai, lam ta'lil, tak masalah itu. Yang lain mengatakan lam sababiyah, tak masalah. Misaluha, contohnya, qaulullahi ta'ala, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapakah yang takut kepadanya walaupun tidak nampak, walaupun dia tidak melihat Allah.
Jelas Allah melihat semua, tapi orang ini walaupun tidak melihat Allah, dia takut pada Allah. Nah, ini ada lam, liyak lama. Asalnya kan ya'lamu. Ketika ada lam jadi liyak lama. Cara i'rabnya bagaimana? Kita lihat al-lam harfu ta'lilin. Secara lengkapnya apa? Harfu ta'lilin wa nasbin secara lengkap. Tapi sebagian ahli nahwu langsung mengatakan harfu ta'lil. Tak masalah. Mabniyun alal kasr. Iya, ada kasrah li. La mahallalahu minal i'rab. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi. Nah, kita katakan apa? Bi an mudmaratan jawazan ba'da al-lam atau ba'da lamit ta'lil. Nah, ini cara mengiramnya dihafalkan. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lil. Jadi sebenarnya penasabnya adalah an sebagai apa? Perantara dari lam. Bagi yang ingin meringkas tak masalah. Disebutkan di sebagian buku I'rabul Quran pun langsung fi'lun mudhari'un mansubun bil lam, tak masalah, atau bil lamit ta'lil. Sebenarnya adalah an mudmaratan ba'da lamit ta'lil. Karena kalau ditanya dikejar, dan ini tentunya untuk yang level agak atas ya, level apa? Yang sudah belajar ajurumiyah lebih lama, lam tetap dia adalah sebenarnya adalah harful jar. Lam itu harful jar. Tayyib. Karena apa? Dia menjarkan sebuah isim. Makanya sebenarnya fi'il mudhari'nya itu mansub bukan karena lam tetapi an. Iya. Nah, an dengan fi'il mudhari' nanti jadi masdar, jadi isim. Nah, majrur dengan sebab lam. Tayyib. Jadi lam memang harfu nasbin tetapi dia menasabkan dengan perantaraan an. Jadi sebenarnya huruf penasabnya apa? Huruf penasabnya dari liya lama. Iya, an sebenarnya an dia. Cuma karena tak nampak ya dikatakan di antara nawasib fi'il mudhari adalah ada lam, lamut ta'lil atau lamukai. Buktinya apa? Buktinya dia boleh masuk kepada fi'il mudhari. Berarti dia adalah memang apa? Bekerja pada fi'il mudhari. Cuma ketika diselidiki ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di situ antara lam dengan fi'il mudhari itu ada an. Nah, dikatakan an wasithah, perantara. Cuma perantaranya tersembunyi. Berarti cara mengiramnya bagaimana kesimpulannya? Nah, seperti yang disebutkan di sini. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lil. Cara mengirabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Alamat nasabnya fathah. Allahu liya'lama Allahu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Kemudian man liya'lama Allahu man ismul mausul di makna alladzi, ya isim mausul mabniun ala sukun, ya man fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Karena apa? Dia yang dikenai pekerjaan ya'lama, agar yaitu sehinggalah atau agar Allah mengetahui siapakah. Nah, siapakah berarti yang dikenai perbuatan yaitu maf'ul bih. Ya khafu fi'lun mudhari'un marfu'. Kenapa marfu'? Ali tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammah ya khafu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Iya, sebagai fa'il. Hu ya khafuhu hu dhamirun barizun muttasil mabniyun 'ala dhamm. Hu ya fi mahalli raf'in. Ini salah ya, ini mengantuk ini. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Iya, hu fi mahalli nasbin. Gimana ini? Fi mahalli nasbin. Kemudian wal ba bil ghaib harfu jar mabniyun 'alal kasr la mahallalahu minal i'rab. Al ghaibi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasrah. Wal jar wal majrur bil ghaibi muta'alliqani bil fi'il ya khafu. Wal jumlah fi'liyah, jumlatul fi'liyah mana itu ya khaf minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi yaitu ya khafuhu ya rahmatullah la mahallalahu minal i'rab.
Kenapa dipanggil silatul mausul, penghubung dari mausul yang menjadi gandengannya isim mausul. Isim mausul seakan-akan jadi apa? Kepala lorinya. Nah, ekornya tak ada tempat dalam i'rab. Kemudian apakah sudah selesai? Warobituhu, yang mengikat antara kepala lori dengan ekornya, mengikat antara isim mausul dengan silatul mausul adalah dhamirun nasab fiha, dhamir nasab. Mana itu? Hu. Nah itu. Hu kembali ke man. Man yakhafuhu. Sesuai tidak? Sepertinya ada kekeliruan ya. Sebentar. Liya'lamallahu man. Siapakah yakhafu? Berarti bukan dhamir nasab lah ya, dhamir rafa. Ini salah lagi, mengantuk ini. Ambil gandengan tak ingat. Baik, wa rabituhu dhamirur rafa. Karena apa? Harusnya fa'ilnya yaitu huwa yang tersembunyi fiha di dalam jumlah itu. Jadi ini ana salah. Wa rabituhu dhamirur rafa. Karena apa? Dhamir rafa'nya yaitu huwa kembali ke man. Iya, ini salah tulis. Tak mungkin dhamir nasab may yakhafuhu, hu malah kembali ke Allah nanti. Jadi ini yang betul adalah dhamirur rafa'. Huwa yakhaf yaitu fa'ilnya kembali ke man. Siapakah orang yang dia itu takut kepadanya, takut kepada Allah? Berarti man kembali, man ini siapa? Huwa tadi. Huwa kembali ke man. Ya, ini salah tulis ini. Kemudian selesai untuk yang pemula, untuk melengkapinya sehingga menjadi lebih jelas. Ini kan katanya perantaraannya an. Sekarang an wa ma ba'daha, an dengan fi'il mudhari istilahnya apa itu? Ya'lama, an dengan ya'lama fi ta'wilil masdar. Berada pada takwil masdar, yaitu dirubah, ditafsirkan menjadi suatu masdar, menjadi suatu isim. Fi mahali jarrin lilamit ta'lil atau bilamit ta'lil. Tayyib, takdiruhu li'ilmillahi may yakhafuhu bil ghaib. Sehingga dengan ini selamatlah lam. Kalau ditanya, bukankah lam itu sudah pernah dimiliki oleh isim sebagai apa? Alamat jar dari suatu isim. Alamat suatu isim adalah apa? Dimasuki penjar. Di antara jar adalah apa? Lam. Hadal kitab li Muhammadin, lam. Menunjukkan apa? Demikian pula lamut ta'lil terkadang masuk. Misalkan apa? Ji'tuka libtigha'i khairik. Saya datang untuk mencari kebaikan Anda. Ada lamul jar, lamut ta'lil. Kenapa boleh masuk ke fi'il mudhari? Karena ada perantaraan an. An dengan fi'il mudhari akan berubah jadi isim. Ini jadinya li ilmillahi. Liya'lamallahu jadi li ilmillahi. Wa lamut ta'lil wa ma ba'daha. Setelah kita tahu lam adalah harful jar sebenarnya, berarti jar majrur li ilmillah, jar majrur dikatakan muta'alliqun bil fi'li sabiq, terkait dengan fi'il yang sebelumnya lagi, yaitu layabluwannakum. Allah pasti akan menguji kalian. Kelengkapan ayatnya disebutkan dalam catatan kaki. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti benar-benar akan menguji kalian dengan sebahagian dari hewan-hewan yang liar itu, hewan buruan yang mudah untuk kalian raih dengan tangan kalian di tanah suci itu, dan diraih oleh rimah kalian. Rimah apa? Tombak kalian. Di masa lalu ya pakai tombak. Untuk apa Allah menguji itu? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya walaupun tidak melihatnya. Jar majrur ini li ilmillah, jar majrur muta'alliq bi layabluwannakum. Ini kelengkapan dari i'rabnya. Tayyib. Yang setelahnya nanti akan ada contoh yang lain. Siapa yang boleh buat contoh fi'il mudhari dimasuki lamul jar ya? Itu i'rab yang lain.
qiraah lain, liya nih, liya. Ada riwayat hadis liya nih minkum, yaitu dengan nasab. Adapun yang kita lewati, ya-nya hilang karena apa? Lamnya bukan lamut taklil, tetapi apa? Dia adalah lamul amr, liyalini. Memang ada dua riwayat, liyalini dengan liyani. Ada mansub, nah, itu boleh. Yang liyani boleh. Iya, jadi bahasanya agak unik ya. Liyani minkum. Yang lain, lam masuk kepada fi'il mudhari, ya. Liyaghfira lakallah, betul. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam. Betul. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar Allah mengampuni dosamu, wahai Rasulullah. Tujuan dari apa? Yaitu Allah Ta'ala menurunkan kepadamu fathan mubina itu. Betul. Ya. Liyaqta'a, betul. Tujuannya adalah agar Allah memotong hujung-hujung dari apa? Orang-orang kafir. Telinga, hidung, tangan dan seterusnya itu. Betul, liyaqta'a. Iya. Fi'il mudhari dimasuki lamut ta'lil. Walaupun sebenarnya adalah lamul jar. Apalagi ada lagi? Aywa liyu'adziba, betul. Sehinggalah Allah menyiksa orang-orang munafikin itu dengan apa? Dengan sebab peristiwa perang Ahzab. Aywa, ada lagi? Liyubayyina, boleh. Kelanjutan ayatnya apa ya? Itu yang an. Sih memang sebenarnya dia ada an. Setelah lam memang ada an. Sih boleh. Liyubayyina, iya. Litubayyina linnasi manuzila ilaihim. Nah, Allah menurunkan adzikr pada Nabi agar Nabi menerangkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat ini. Baik. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Boleh. Banyak ya contoh-contoh macam itu. Ada lagi? Apa? Harus ada fi'il mudhari'nya biar menjadi contoh nawasibul fi'il mudhari'. Baik. Ya? Aywa liya jaziyah, betul. Ya jaziyallahu shadiqin. Aywa. Baik. Terkait dengan kalau orang yang jujur diberi pahala. Orang munafikun dihukum dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.